Propam, Mm-mm. jadi memang ada sanksi disiplin ya. Mm-mm. Jadi sanksi-sanksi disiplin itu ada penempatan khusus. Jadi penempatan khusus tuh 21 hari ya. Jadi penempatan khusus tuh anggota tuh masuk sel, ya, Oke. Tetap. masuk sel tahanan ya. Tetap kita netralitas, tidak ada kita lembaga sanksi, tetap akan dikenakan sanksi apabila tidak netral. Termasuk rambut, jenggot, nggak boleh, Pak. Oke. Tetap harus harus dibersihkan. Heeh. Kemudian ada jambang tidak boleh juga. Jadi Oke. ada aturan kita untuk itu. Jadi setelah kita tertib, Mm-mm. baru bisa kita notifkan ke anggota. Baru Oke. kita bawa kita sendiri kalau nggak tertib kan kata anggota kamu juga belum tertib. Iya bener. Selamat pagi pemirsa Kupas TV Lampung, ketemu lagi di Kupas Podcast dalam program Polda Menyapa bersama saya Reni Agustina. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas tentang penegakan disiplin di lingkungan Polda Lampung. Di setiap lembaga atau instansi tentu dia terlepas dari permasalahan internal, baik itu berupa pelanggaran aturan, tidak disiplin, hingga tindakan yang masuk ke ranah hukum. Berbagai hal ini tentunya akan harus ditertibkan agar tidak mengganggu kinerja organisasi ya. Nah, di tubuh Polda Lampung ada satu bidang yang bertugas untuk melakukan hal tersebut, yaitu bidang Propam. Tidak hanya melakukan penegakan hukum, Propam juga bertugas untuk melakukan pembinaan personel Polri. Untuk itu telah hadir bersama saya Kasubdit Propos Bid Propam Polda Lampung, Kompol Dr. Rinaldi Eka Saputra SHMH. Ya. Selamat pagi Mbak Rinaldi. Selamat pagi Mbak Reni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Selamat pagi untuk permisa di Kupas Kupas TV Lampung. Kupas TV Lampung. Ya. Oke Pak Rinaldi, sesuai dengan tema kita tadi ya, yaitu tentang penegakan disiplin di lingkungan Polda Lampung. Bisa dijelaskan nih secara umum tentang Satuan Propam di Polda Lampung dan apa saja sih tugas dan tanggung jawabnya Pak? Ya, makasih Mbak Reni. Iya. Ya, jadi pertama kali kami mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kebetulan ini bidang Propam ya Mbak Reni ya. Iya. Jadi pertanyaan tadi betul Mbak Reni, kita ada 6 bagian di di Bitpropam. Jadi ada Subbag Renbin, jadi yang mengatur semua kegiatan administrasi Iya. di Polda Lampung. Kemudian ada juga ada Subbag Yanduan. Jadi Subbag Yanduan ini menangani ya ada laporan masyarakat ataupun ada personel Polri juga yang bisa juga melapor ke Yanduan. Iya. Kemudian ada juga Subbag Rehab Pers. Jadi untuk rehab personel kita. Oke. Kemudian ada juga Subit Paminal. Kemudian juga ada Subit Propos dan ada juga Subit Waprop. Nah, jadi Waprop ini untuk kembali ke mana? Ke KKP Komisi Kode Etik Profesi. Ya, gitu aja, Mbak. Oke. Terus Pak, bagaimana sih peranan dan upaya Bitpropam dalam penegakan disiplin terhadap personil Polri atau ASN Polri, Pak? Ya, makasih, Mbak. Jadi peranan dan upaya Bitpropam dalam penegakan disiplin personil Polri atau ASN Polri itu ya melaksanakan disiplin ya berupa pengecekan perilaku personil ya. Kemudian sikap tampang kinerja ya. Kemudian penertiban apel kemudian di Polda maupun di Polres jajaran. Jadi kita ngambil yang harus dilakukan. Kemudian melaksanakan penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang bermasalah melalui sidang disiplin dan kode etik profesi Polri yang mengacu pada Perkap 02 tahun 2016 tentang penyelesaian disiplin anggota Polri atau ASN Polri dan Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Oke. Ada lagi Pak? Ya, betul itu sementara. Oke Pak, ini kan saat ini masih terjadi pandemi COVID nih Pak ya. Terus bagaimana sih Pak upaya Bitpropam khususnya Subit Propos nih ya dalam masa pandemi agar personil Polri itu tidak tertular virus tersebut? Mungkin apa nih? Kiatnya ya. Kiat-kiatnya. Iya. Ya makasih. Jadi bagaimana peranan dah? Jadi Propam khususnya Subit Propos ya. Ini kan Subit Propos karena yang di lapangan langsung. Benar. Karena langsung mungkin kita juga dari statement baru masuk kita sudah pakai termogan meriksa cek suhu, kemudian harus cuci tangan. Benar. Kemudian tetap harus menjaga jarak karena itu langsung kita kontrol. Apabila ada personil yang melanggar, langsung kita suruh dia push up atau
suruh sanksi-sanksi disiplin lah ya. Iya. Jadi kepada mereka tetap harus mematuhi. Kemudian dalam juga kita melaksanakan patroli protokol kesehatan ya, baik di lingkungan Mapolda maupun di Polres atau Polresta jajaran dengan sasaran sesuai Telegram Kapolri nomor ST 2367 8 Romawi Kes 7/2020 ya, tanggal 13 Agustus 2020 dan surat Telegram Kadif Propam Polri nomor ST 3310/11 Rom Cap 2020 tanggal 24 November 2020 dan dikuatkan dengan Direktif Kapolda Lampung tentang 3M plus 1T, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun, yang bertujuan untuk pengendalian dan pencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Polda Lampung. Jadi kemudian melaksanakan pengawasan terhadap personil yang terlibat dalam operasi Nusa Dua dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Jadi ada operasi Nusa Dua juga. Operasi Nusa Dua tuh ya, seperti operasi apa, Pak? Gabungan dari beberapa fungsi. Kita razia. Ke lapangan, terus ada dipimpin beberapa fungsi. Jadi misalnya ke lokasi mana, Wah Halim, tetap kita razia, kita temukan, ke masyarakat terjun langsung. Karena memang kita langsung kita tegur ataupun mungkin disuruh nyanyikan lagu wajib ataupun juga ya sanksi-sanksi yang ringan lah ya, tapi supaya mereka sadar. Benar sekali. Ya. Itu beda ya Pak dengan operasi yang dilakukan Satgas Covid atau gabungan dari Satgas atau beda Pak? Enggak, kalau Nusa Dua itu memang secara global Polda menyelenggarakan beberapa fungsi. Kalau yang ke dalam itu kita operasi ke personel ya, internal. Internal kita ke dalam untuk supaya kita sendiri patuh, kita duluan yang patuh. Benar. Baru masyarakat gitu ya, gitu loh Pak. Supaya kita bisa menjadi contoh ya Pak ya. Iya. Oke, Pak nih baru saja nih kan kita ke Lampung, Provinsi Lampung khususnya melakukan pilkada di 8 kabupaten kota. Nah, bagaimana sih upaya Bitpropam dalam menjaga netralitas Polri dan ASN Polri pada pelaksanaan pilkada? Ya, makasih Pak ini. Jadi upaya Bitpropam ya dalam kenetralan Polri pada pelaksanaan pilkada terhadap personel Polri. Jadi kita melaksanakan, terutama yang pertama kali sosialisasi ya, terhadap anggota Polri, ASN Polri di Polda Lampung maupun di Polres atau Polresta jajaran Polda Lampung bahwa anggota Polri dan ASN Polri tetap netral dalam hal pelaksanaan pemilu. Jadi pemilu kada maupun pilkades, sekarang kan lagi pilkades nih. Iya benar. Ntar lagi, ini barusan tanggamus ya. Nah, jadi sesuai surat Telegram Kapolri nomor STR 800/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang netralitas anggota Polri dalam pilkada serentak dan Sprint Kapolda Lampung nomor Sprint /1900/11 Rum /Dik 21/2020 tanggal 10 November 2020 tentang kegiatan sosialisasi netralitas anggota Polri ASN Polri dan Polres atau Polresta jajaran gitu. Jadi tetap kita netralitas, tidak ada kita lembaga sanksi, tetap akan dikenakan sanksi apabila tidak netral. Nah, gitu Pak ini. Nah, terus ada nggak sih Pak pas kemarin yang tidak ditemukan gitu kan anggota Polri atau ASN yang tidak netral? Ya, sementara sampai saat ini alhamdulillah masih netral. Masih netral ya? Tapi kalau seandainya ada nih Pak, apa sih sanksi yang diberikan Pak? Ya, sanksinya bisa sanksi disiplin ya. Jadi sanksi disiplin akan diselidiki dulu batas mana dia sejauh mana dia terlibatan di sana gitu. Terhadap pasangan itu ya Pak. Oke Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, secara umum apa saja sih pelanggaran yang dilakukan oleh personil atau oknum polisi dan kasus apa aja yang mendominasi biasanya pelanggaran yang terjadi selama ini Pak? Ya, makasih Mbak. Jadi pelanggaran disiplin ini banyak Mbak ya. Misalnya dari segi terlambat apel, kemudian juga dia sudah tidak masuk, udah lama. Jadi masuk tuh bisa 7 hari sudah kita bisa sidangkan disiplin. Dan 7 hari. Tapi kalau sudah 30 hari lebih, itu sudah masuk ke kode etik profesi. Nah, bisa-bisa juga ada sanksi putusan yang bisa
rekomendasi untuk PTDH. Kemudian ada ciri-ciri lain juga, bisa juga mungkin ada permasalahan rumah tangga, ketidakdisiplinan, bisa juga mungkin ada yang gugat dari istrinya, kemudian ada juga mungkin ada Dumas nih pengaduan masyarakat ya, anggap pelayanan Polri bersangkutan, disiplinan gitu Pak ya. Kemudian ada juga mungkin dia di dalam proses di Polres atau di Polsek itu karena tahanan lari atau tanggung jawab. Tanggung jawab mereka harus disidangkan disiplin juga. Jadi posisi dia sebagai apa? Iya. Nah, dia jaga tapi ada yang tahanan lari dia kena juga. Gitu Pak ya. Kemudian juga ada narkoba ya. Iya. Narkoba. Jadi tindakan disiplin itu ada beberapa, ada disiplin murni, itu maksudnya disiplin. Kemudian gini, di Propos itu tindakan disiplin. Tetapi kalau di Waprop itu kembali ke Komisi Kode Etik Profesi Waprop. Jadi bidang sendiri-sendiri Pak ya. Iya, jadi sudah ada ininya. Tadi, Propos sama Waprop. Gitu Mbak. Oke. Kalau tadi dibilang beda-beda ya Pak untuk yang sesuai dengan bidangnya mungkin ya. Ya, bidang-bidangnya. Kalau dari jenis hukuman sendiri Pak, kalau yang disiplin yang paling ringan dan yang paling berat itu apa sih Pak? Nah, jadi gini, dalam sidang dalam di Propam, jadi memang ada sanksi disiplin ya. Jadi sanksi-sanksi disiplin itu ada penempatan khusus. Jadi penempatan khusus itu 21 hari ya. Jadi penempatan khusus itu anggota tuh masuk sel. Masuk sel. Masuk sel tahanan ya. Sanksi disiplin ya. 21 hari. Kemudian bisa tunda kenaikan pangkat ya. Kemudian gaji berkala. Tunda juga 1 tahun. Nah, kemudian tunda pendidikan, dia mau ikut pendidikan nggak jadi karena pelanggaran disiplin tadi. Nah kemudian nggak ikut pendidikan tadi udah ya. Nah jadi pangkat tadi bisa 1 tahun, ketunda pangkatnya 1 tahun atau 1 periode. 1 periode itu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu 1 periode ya. 1 tahun juga bisa. Jadi mereka tunda pangkat. Seharusnya ya. Jadi mereka pada saat itu ya tertunda. Kasihan kalau mereka sadar gitu loh. Nah, kemudian untuk KKEP ya, jadi Komisi Kode Profesi yang disidangkan oleh Waprop, jadi bisa ada pembebasan dari jabatan, atau demosi. Demosi ya. Kemudian permintaan maaf lisan atau tertulis. Kemudian ada perilaku dinyatakan perbuatan tercela. Putusan itu nih ya. Pelaku dinyatakan perbuatan tercela. Kemudian mutasi antar wilayah. Mutasi antar wilayahnya misalnya mungkin dari Lampung bisa ke Papua. Bisa ke Kalimantan. Tergantung dari pimpinan sidang atau pimpinan tertinggi. Nah, kemudian ada rekomendasi PTDH. Rekomendasi PTDH pemutusan tidak dengan hormat. Artinya pecat. Itu mungkin yang paling fatal ya Pak. Yang paling jadi rekomendasi, walaupun yang terakhir Kapolda yang menentukan. Sidang dulu PTDH baru Kapolda menentukan. Gitu, Pak. Luar biasa ya. Yang terakhir ya Pak ya, yang agak nyesek gitu ya. Iya. Pemberhentian secara tidak hormat ya, mungkin emang pelanggarannya yang benar-benar fatal yang tidak bisa untuk ditoleransi ya Pak ya. Betul. Ya pelanggaran sudah terlalu ya. Apakah memang dia narkoba atau memang dia terlibat pembunuhan? Ataupun memang dia sudah putusan hakimnya lebih berapa tahun? Ya ataupun sifatnya ya tadi fatal tadi. Iya, benar-benar fatal yang udah tidak bisa ditoleran lagi ya Pak ya. Iya. Seram sekali. Nah Pak, terkait alur laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran dilakukan oknum anggota Polri, seperti apa sih Pak alurnya Pak? Misalnya nih saya ingin melapor ada pelanggaran dilakukan oknum Polri, itu jalurnya tuh seperti apa? Ya, makasih Mbak Beni. Jadi tetap pelayanan kita di Polda. Di Polda tuh ada pelayanan namanya Subbak Yanduan. Jadi Yanduan tuh khusus dari laporan yang maksudnya mereka merasa belum puas terhadap pelayanan
penyidikan ataupun dia mau melapor apa tentang polisi. Jadi setelah lapor Yanduan, nanti Yanduan juga akan oleh petunjuk dari pimpinan mungkin diarahkan ke Paminal dulu. Paminal menyelidiki dulu ada nggak pelanggaran. Nah kalau memang ada pelanggar disiplin, yang lari ke Subdit Propos ke SAMI untuk didisiplin. Tapi kalau memang ada pelanggaran yang lebih lari ke Waprop tadi. Waprop ya sifatnya bisa ke Kode Etik Profesi. Tetap ada pembelakuan, ada kok di tempat ada laporan umum, ada laporan Yanduan di Polda. Disiapkan ruangannya. Jadi mungkin masyarakat juga masih bingung ya kalau misalnya ada ingin melapor gitu kan, tapi bingung nih mau lapornya kemana gitu kan, iya, karena betul, ya. mereka tidak tahu nih alurnya kemana gitu, karena ya. sebenarnya beda ya pelaporan antara kasus biasa dengan makanya ya, karena kalau pelanggaran maksudnya pidana ini ya. biasa kan ada juga penerimaan tersendiri. Kalau khusus Yanduan tersendiri juga. Soalnya taunya saya sih laporan kehilangan terus Pak. Kehilangan ya. Kehilangan SNK, dompet gitu. Iya. Oke, ini Pak. Jadi nih selaku penegak disiplin di jajaran Polri, Propam sama fungsinya dengan PM di Blitar ya Pak. Lantas seperti apa sih pengaturan personil agar bisa terlebih dahulu taat aturan dan menjadi contoh bagi personil lainnya? Karena jangan sampai penegak aturan justru malah mereka yang tidak tertib itu Pak. Bagaimana Pak? Ya, jadi gini. Ya betul. Jadi kita harus menegakkan disiplin diri sendiri dulu. Benar. Disiplin diri sendiri dulu, baru kita menetipkan orang lain ataupun personel yang lain. Ya tentunya tetap kita lakukan tetap pengecekan sikap tampang, kemudian juga kartu identitas kita baik KTA, kartu anggota maupun kartu senjata. Nah, kemudian tempat tabung termasuk rambut, jenggot, nggak boleh. Kita harus dibersihkan. Kemudian ada jambang tidak boleh juga. Jadi ada aturan kita untuk itu. Jadi setelah kita tertib, baru bisa kita menertibkan ke anggota. Baru kita bawa kita sendiri kalau nggak tertib kan kata anggota kamu juga belum tertib. Iya benar. Nah jadi pada saat kita sudah anggota juga akan mengikuti aturan itu. Gitu. Jadi sampai sedetail itu ya Pak sedetail, ya. Termasuk ya mau kartu senjata api, kemudian senjata apinya bersih nggak? Tetap kita harus bersih, kalau kotor kena juga dia sanksi. Bukan hanya sekedar dia pakai senjata terus tidak bersih. Ya kalau maaf ngomong revolver ya banyak ya itu macet kan kacau. Iya juga ya. Harus bersih dan harus ready gitu. Gitu loh Mbak Dede. Luar biasa ya. Saya baru tahu loh Pak. Sampai jambang-jambang gitu ya harus ya ada aturannya ya. Nggak boleh pakai kuncir gitu ya. Walaupun... Jadi polisi-polisi India itu ada jambang kita nggak bisa ya Pak ya. Keren luar biasa. Nih Pak, kalau boleh tahu berapa banyak sih Pak personel Propam yang ada di Polda Lampung? Ya, atau mungkin di tempat lain? Kalau personel Polda Lampung ini banyak karena posisinya jajaran kita ini kan selain di Polda, di staf, ada juga di Polres atau Polresta jajaran. Polresta jajaran itu kita sudah sampai 14 Polres. Iya, 14. Jadi kalau keseluruhan gabung bisa 399 personel. 399 jajaran ya. Dari bisa di Lampung, Polresta Bener Lampung, Polres Lampung Selatan sampai Polres Waikanan termasuk juga Polda. Cuma kalau untuk tingkat Polda yang membidangi Propam ada 97, Pak. 97 ya. Jadi ada Paminalnya 40 personel, Proposnya 31 personel dan Wapropnya 11 personel yang sisanya ada staf ya, termasuk juga ada PNS kita di sipil. Jadi ada juga pembagian tugasnya masing-masing. Itu loh Mbak Beni. Jadi di Polda itu ada 97 personel totalnya Pak. Itu 97 personel itu harus mengawasi dari sekian anggota yang ada di Polda gitu Pak. Ya betul. Ya terutama Propos ya. Karena Propos ini dia yang setiap dari pagi sampai malam jaga kontrol pengecekan ruang tahanan, apalagi kemarin kan ada ruang tahanan ada pokoknya sifatnya tanggung jawab kita mengawasi mereka yang menjaga supaya jangan lengah. Benar. Kemudian pada saat pintu masuk kita harus tetap protokol kesehatan. Kemudian juga ada anggota pelanggaran langsung kita tindak disiplin, suruh push up biar dia sadar bahwa dia lalai gitu. Ya gitu. Luar biasa ya. Lalu Pak, kalau boleh tahu nih, ini kan pasti masyarakat masih bingung nih. Ini
ada nggak sih kategori khusus bagaimana sih cara masuk biar bisa jadi propam? Karena mungkin dari jalurnya sama ya Pak ya. Ya, sama. Nah, terus ada nggak sih Pak kategori khusus biar bisa jadi propam ini atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya sama saja Mbak Reni ya. Ya sebenarnya baik di fungsi di kepolisian itu kan ada yang di propam, ada yang di maksudnya di direktorat ada di direktorat reserse, ada direktorat lalu lintas, ada yang di BID kan ada BIDDOKES, BIDPropam, BIDKUM. Jadi kalau untuk masuk spesial itu tidak ada. Saya rasa ada kemampuan aja, kemampuan personil tersebut bisa nggak mengawaki atau bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Tidak ada khusus itu nggak ada. Jadi silakan istilahnya itu silakan kemampuan dia ada sini bisa. Jadi bisa aja BIDPropam pindah ke fungsi lain ataupun dari fungsi lain pindah ke propam. Jadi bukan istilahnya harus dipakukan, nggak bisa aja sana. Gitulah Mbak Deni. Jadi kembali lagi ke personalnya Pak ya, tergantung skillnya ya apakah. Ya kalau dia mampu. Ya jadi ya setiap personil itu kan mereka harus bertanggung jawab dan harus komit dengan tugasnya gitu loh kemarin. Ya kalau mungkin saya pikir ya pribadi gitu ya ada terkhusus kategori terkhusus atau pelatihan khusus gitu kan? Ya tetap kalau pelatihan tetap ada. Tetap ada pelatihan kejuruan, kejuruan tetap ada. Memang kejuruan di Propos atau kejuruan di Paminal, ada pun di Waprop tetap ada, tapi bukan patok mereka harus di sana selamanya enggak. Ya tetap memang tergantung ya juga ya penilaian pimpinan. Apakah mereka juga akan promosi jabatan ataupun mereka juga akan mengikuti jenjang yang lebih tinggi. Jadi bukan harus patokan situ enggak. Tapi kalau kejuruan ya memang harus kayak Paminal ada kejuruannya, Propos ada kejuruannya, Waprop juga. Kalau tidak ada kejuruan kan bingung juga dia suatu saat bebanin tugasan kepada mereka masing-masing. Itu Mbak Reni. Jadi kalau kejuruan tuh sebenarnya sudah ada gitu ya. Ada. Kejuruan bisa berlangsung pada saat memang sudah jadi anggota ataupun sebelumnya dia sudah masuk kejuruan. Kejuruan tuh ya bisa di Jawa Barat, di Jakarta, tergantung permintaan dari Mabesnya gitu. Ya. Luar biasa Pak. Terus kalau untuk pelatihannya Pak di kejuruan itu atau ada pelatihan lain selain kejuruan untuk menjadi propam ini? Ya ada pelatihan, dan kejuruan nih ada pelatihannya untuk bintara, adapun untuk perwira. Perwira bisa juga di beberapa tempat yang sudah diterkan dari Mabes. Ada satu waktu mereka untuk memperdalam bahwa yang bersangkutan nih sudah ahlinya di bidang itu gitu. Ya memang kalau mau pada sidang misalnya Waprop kan dia harus paham, terus propos juga apa tugas pokoknya gitu. Itu Mbak ini. Luar biasa. Terus Pak, ini sebenarnya pertanyaan pribadi sih Pak. Ya. Itu kan sebagai propam nih, ada nggak sih Pak kita pernah melakukan sanksi gitu kan kepada satu tingkatan kita yang dulunya mungkin satu tingkatan gitu kan, kita harus melakukan sanksi kepada beliau gitu. Itu ada perasaan nggak enak atau gimana Pak? Ya memang kalau namanya perasaan namanya perasaan nggak bisa dibohongin Mbak ya. Bener Pak. Tapi kan dalam penegakan hukum kan tetap harus dijalankan. Dijalankan, tapi kalau itu kan dari hasil sidang nanti apa yang diputuskan oleh pimpinan. Ya tetap kalau memang perasaannya perasaan Bu, tapi kalau nyampe pada sidang apa dirapatkan oleh pimpinan sidang. Gitu. Jadi membuang jauh-jauh perasaan tetap ya Pak, patuh aturan ya. Iya. Kadang saya berpikir pribadi, aduh kayak mana nih kalau satu tingkatan yang dulu akrab ya kan, sering makan bareng, tiba-tiba teman kita melakukan pelanggaran dan kita mau tidak mau harus melakukan sanksi itu karena tetap, sesuai dengan itu tetap dilaksanakan sidang atau diproses, tapi tetap kan yang menutuskan bukan yang bersangkutan sidang kan. Beberapa sidang pun banyak ada yang pimpinan yang menilai atau memutuskan itu hasil sanksi apa yang diberikan ya. Oke Pak Rinaldi, untuk yang terakhir ini mungkin Pak bisa memberikan closing statement kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Lampung yang menonton di acara Kupas Podcast ini. Ya, makasih untuk pemirsa. Sebenarnya kalau untuk pesannya ini apa nih pesan disampaikan ini kira-kira. Jadi kalau statement, kalau memang ada yang tadi kita awal bicara, kalau memang ada keluhan, laporan silakan melapor
Yanduan ya. Jadi Iya. kita menerima memang merasa kurang pas atau kurang puas, silakan akan dilayani di sana Subyanduan Bitpropam Polda Lampung. Yang masuk yang tadi kata Mbak Reni tadi kan bahwa ada di bidang ini laporkan silakan. Iya. Ada, tapi memang terpisah dengan laporan pidana umumnya. Iya. Nah, kemudian juga pesan kami juga dari Bitpropam tetap kita menjaga tetap kita jaga, karena pandemi ini kan belum berakhir, Benar. belum berakhir, kita juga jaga jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan utamakan. Benar. Minta tolong rekan-rekan protokol kesehatan, karena apapun semua kegiatan yang penting sehat dulu. Iya, benar, Kalau Pak. udah sehat baru bisa kita melakukan hal-hal yang tugas rutin. Kalau nggak sehat gimana? Nah, itu. Nah, jadi tetap jaga pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Jadi 3M plus 1T. Oke. Jadi saya pikir itu yang paling utama untuk kesehatan saat Benar. ini. Walaupun perasaan kita mungkin lagi perasaan kan, hati tadi kan banyaklah karena pikiran juga yang membuat nggak sehat. Benar. Jadi dibawa enjoy, dibawa bahagia terus. Iya. Dan jaga imun. Jaga imun katanya juga harus banyak makan yang sehat. Makan makanan yang sehat ya. Ya, Mbak ya. Iya. Jadi semuanya bersumber dari sini dulu, Pak, ya. Dari hati dulu. Mau apapun masalahnya, mau pusing apapun, tetap harus semangat gitu kan. Karena mempengaruhi imun juga gitu kan. Yang terpenting kesehatan, dan buat pemirsa Kupas TV Lampung tetap jaga 3M 1T, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan tidak berkerumun pastinya ya. Oke. Demikianlah pemirsa Kupas TV Lampung untuk program Polda Menyapa kita bersama Kasubdit Propos Bitpropam Polda Lampung, Kompol Dr. Rinaldi Eka Saputra SH MH. Kita bertemu lagi dalam program yang lainnya, tentunya dengan tema yang beragam dan pasti narasumber yang beragam. Jangan lupa nonton di Kupas TV Lampung, channel YouTube kita, dan juga di Instagram kita Kupas Lampung, di Facebook kita kupasuntas.com. Ketemu lagi di minggu depan.